Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohilatul Husna dari YLHK akan menjelaskan tentang menyelesaikan sistem persamaan linear dengan inverse matrik. Adapun tujuan pembelajaran kita, capaian pembelajaran mata kuliah mampu menganalisis dan mengaplikasikan konsep matrik, transformasi linear, sistem persamaan linear, dan vektor-vektor dalam ruang 2 dan ruang 3 dalam menyelesaikan permasalahan matematika. Capaian pembelajaran mata kuliah mampu mengaplikasikan hubungan antara menyelesaikan suatu sistem persamaan linear dan sifat-sifat matrik koefisiennya. Adapun indikatornya, mahasiswa dapat menemukan sifat inverse matrik. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang inverse matrik ordo 2x2 dan ordo 3x3. Mahasiswa dapat menyelesaikan sistem persamaan linear menggunakan inverse matrik. Adapun materinya, di sini ada inverse matrik ordo 2x2, inverse matrik ordo 3x3, dan sistem persamaan linear dengan inverse matrik. Inverse matrik. Apa itu inverse matrik? Inverse matrik adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, inversi atau inverse adalah pembalikan posisi, arah, susunan, dan sebagainya. Dapat kita simpulkan bahwa inverse ada kebalikan, sedangkan inverse matrik A ada suatu matrik baru yang berkebalikan dengan matrik A dan biasa dinotasikan dengan A pangkat minus. Menurut Anton, definisi matrik adalah jika A matrik persegi dan jika terdapat suatu matrik B dengan ukuran yang sama sedemikian sehingga matrik A dikali matrik B sama dengan matrik B dikali matrik A sama dengan matrik intensitas. Maka A invertible dan B adalah inverse dari A. Jika A dapat dibalik, maka inverse-nya akan dinyatakan sebagai simbol A pangkat minus 1. Jadi, matrik A dikali inverse matrik A sama dengan matrik intensitas dan inverse matrik A dikali dengan matrik A sama dengan matrik intensitas. Apa syarat matrik mempunyai inverse? Syarat sebuah matrik mempunyai inverse, pertama matriknya harus matrik persegi, di mana jumlah baris dan kolomnya harus sama. Dan kedua adalah jika determinan A, matrik A sama dengan 0, maka matrik A tidak mempunyai inverse. Dapat kita simpulkan bahwa ketika determinan matrik A tidak sama dengan 0, maka matrik A mempunyai inverse. Apa saja sifat-sifat inverse matrik? Sifat-sifat inverse matrik ada yaitu matrik A dikali dengan inverse matrik A sama dengan inverse matrik A dikali dengan matrik A sama dengan matrik intensitas. Matrik matrik inverse A diinverskan sama dengan matrik A. Matrik A dikali dengan matrik B diinverskan sama dengan inverse matrik B dikali dengan inverse matrik A. Jika matrik A dikali dengan matrik X sama dengan matrik B, maka matrik X sama dengan inverse matrik A dikali dengan matrik B. Jika matrik X dikali dengan matrik A sama dengan matrik B, maka matrik X sama dengan matrik B dikali dengan inverse matrik A. Untuk setiap skalar K yang tak sama dengan 0, maka K kali matrik A invertible dan K dikali dengan matrik A diinverskan sama dengan 1/K dikali dengan inverse matrik
A. Sekarang kita masuk dengan inverse matriks ordo 2 kali 2. Apa itu pengertian dari inverse matriks ordo 2 kali 2? Inverse matriks ordo 2 kali 2 adalah kebalikan matriks asal ordo 2 kali 2 yang dinyatakan dalam bentuk matriks baru berordo 2 kali 2. Setiap elemen matriks baru ini merupakan hasil operasi elemen matriks asalnya. Langkah-langkah mencari inverse matriks ordo 2 kali 2. Satu, menentukan determinannya. Adapun determinan matriks ordo 2 kali 2 adalah determinan A sama dengan A kali D kurang B kali C. Habis itu menentukan konfaktornya. Sebelum kita menentukan konfaktornya, kita menentukan dulu minornya dan menghasilkan konfaktornya adalah A min B min C min D. Dan kemudian untuk menentukan adjoint daripada matriks A, kita harus kita transposkan yaitu dengan baris menjadi kolom, kolom menjadi baris sehingga didapatkan D min B min C A. Sehingga rumus inverse matriks ordo 2 kali 2 adalah matriks inverse A sama dengan 1 per determinan A D min B min C A. Contoh soal, tentukan inverse dari A 1, 3, 2, 4. Dan sedangkan matriks A mempunyai ordo 2 kali 2. Sehingga kita dapat selesaikan. Pertama kita carilah dulu determinannya dan selanjutnya kita carilah adjointnya. Sedangkan determinannya adalah diagonal utamanya dikali entry-entry pada diagonal pertama dikurang dengan entry-entry pada diagonal selanjutnya. Jadi 1 kali 4 dikurang dengan 3 kali 2. Dan sedangkan adjointnya adalah 4 min 3 min 2 1. Sehingga 1 per 1 kali 4, 4 dikurang dengan 3 kali 2, 6, dapatnya 1 per minus 2. 4 min 3 min 2, 1. Min setengah kali 4 min 2, min setengah kali min 3, 3 per 2. Min setengah kali min 2, 1. Min setengah kali 1, min setengah. Selanjutnya kita lanjut ke inverse matriks ordo 3 kali 3. Pengertian inverse matriks ordo 3 kali 3. Inverse matriks ordo 3 kali 3 adalah kebalikan matriks asal ordo 3 kali 3 yang dinyatakan dalam bentuk matriks baru berordo 3 kali 3. Setiap elemen matriks baru ini merupakan hasil operasi elemen matriks asalnya. Langkah-langkah menyelesaikan inverse matriks ordo 3 kali 3. Pertama kita tentukan dulu minor. Mencari nilai minor suatu matriks M, I, J adalah mencari nilai determinan dengan cara menghilangkan elemen baris I dan elemen baris kolom J. Kita mencari minor M11. Jadi yang kita hilangkan adalah baris pertama, kolom pertama. Sehingga entry yang tertinggal adalah A22, A23, A32, A33. Kemudian ini adalah kita cari determinannya. Karena determinannya ini adalah ordo 2 kali 2, maka cara mencarinya adalah perkalian diagonal utama, perkalian entry-entry pada diagonal pertama dikurang dengan perkalian entry-entry pada diagonal selanjutnya. Sehingga
A22 dikali A33 dikurang A23 dikali A32. Begitu juga yang selanjutnya. Ketika kita sudah mengetahui minornya, sekarang kita mencari konfaktornya. Konfaktornya adalah suatu matrik harus mengetahui dulu mencari minornya. Langkah-langkah terakhir yaitu mengalihkan tanda positif atau negatif sesuai dengan angka atau nilai pada elemen minor matrik. Dengan rumus di bawah ini, konfaktor A M11 min M12 M13 min M21, M22, min M23, M31, min M32, M33. Selanjutnya kita menentukan adjoint matriks. Suatu matriks A berorder n kali n dengan faktor dari matriks A, maka adjoint dari matriks A adalah transpose dari faktor matriks. Di sini dimaksudnya adalah ketika kita mencari adjoint, kita harus sudah tahu dulu konfaktor A. Ketika kita sudah mengetahui konfaktor A, kemudian kita transposkan di mana matriks transpose yaitu baris menjadi kolom, kolom menjadi baris, sehingga adjoint A-nya itu yaitu M11 kurang M21 M31 minus M21 M22 minus M32 M13 minus M23 M33. Setelah kita sudah mencari adjointnya, sekarang kita mencari determinan matriks. Maka jika kita menggunakan metode tarus untuk mencari determinan, caranya yaitu tambahkan 2 kolom pertama matriks pada sisi matriks. Perhitungan nilai determinan dapat diilustrasikan seperti matriks di bawah ini ya. Yang ini adalah matriks A untuk kita mencari determinannya. Kita menambahkan kolom kolom yang ada intri A11, A21, A31 ke kanan, kita tambahkan, dan kita tambahkan kolom A12, A22, A32 ke kolom sebelah kanan. Selanjutnya kita kalikan kalikan entry-entry di setiap diagonalnya. Dan diagonal yang searah kita tambahkan, sedangkan diagonal yang berlawan arah akan kita kurangi. Sehingga kita dapatkan yaitu A11 dikali A22 dikali dengan A33 ditambah dengan A12 dikali dengan A23 dikali dengan A31 ditambah dengan A13 dikali dengan A21 dikali dengan A32. Kemudian dikurang dengan A31 dikali dengan A22 dikali dengan A13 dikurang dengan A32 dikali dengan A23 dikali dengan A11 kemudian dikurang dengan A33 dikali dengan A21 dikali dengan A12. Ketika kita sudah mendapatkan determinan dan kita dapatkan adjoint A dan kita sudah mendapatkan determinan matriks A, maka kita akan operasikan ke rumus inverse matriks untuk yaitu inverse matriks A sama dengan seperdeterminan A dikali dengan adjoint A. Maka kita lanjut dengan contoh soal.
Soalnya carilah inverse matrik dari order 3 kali 3 berikut ini. Matrik A-nya 3, 1, 0, 2, 1, 1, 6, 2, 2. Langkah pertama adalah kita mencari konfaktornya. Sebelum kita mencari konfaktornya, kita mencari minornya. Untuk mencari minornya, kita mencari dulu minor 1, 1, berarti kolom baris pertama dengan kolom pertama dihilangkan sehingga entry-entry yang tertinggal yaitu 1, 1, 2, 2. Ini adalah matrik ordo 2 kali 2. Kemudian kita carilah determinan dari matrik yang matrik 1, 1, 2, 2. Determinannya 1 kali 2 dikurang dengan 1 kali 2 yaitu sama dengan 0. Dan seterusnya sehingga didapatkan bahwa konfaktornya adalah plus 1, 1, 2, 2, 2, 1, 6, 2, 2, 1, 6, 2, 1, 0, 2, 2, 3, 0, 6, 2, 3, 1, 6, 2, 1, 0, 1, 1, 3, 0, 2, 1, 3, 1, 2, 1. Kemudian kita cari determinannya. 1 kali 2 dikurang dengan 1 kali 2, 0. Ini plus jadi 0. 2 kali 2, 4. 4 dikurang dengan 1 kali 6 adalah minus 2. Karena di sini minus jadinya 2. 2 kali 2, 4. 4 dikurang dengan 1 kali 6. 6 minus 2. Minus 2. Di sini adalah plus, maka di sini jadi plus kali minus jadi minus 2. 1 kali 2 dikurang dengan 0 kali 2 jadinya adalah 1 kali 2 dikurang 0 kali 2 adalah 2 jadinya minus 2. 3 kali 2 dikurang dengan 0 kali 6 hasilnya adalah 6. Ini plus jadi plus 6. 3 kali 2 dikurang dengan 1 kali 6 adalah 0. Jadi 0. 1 kali 1 dikurang dengan 1 kali 0 hasilnya ada 1. 3 kali 1 dikurang dengan 0 kali 2 hasilnya minus 3. 3 kali 1 dikurang dengan 1 kali 2 hasilnya adalah 1. Sehingga kita dapat kompaktor daripada si matrik A adalah 0, 2, min 2, min 2, 6, 0, 1, min 3, 1. Ketika kita sudah mendapatkan kompaktor, kita akan mencari ada adjoin dari matrik A. Untuk mencari adjoin dari matrik A adalah kita transposkan matrik konfaktor A sehingga didapatkan adalah kita transposkan berarti yang baris menjadi kolom, yang kolom menjadi baris sehingga adjoin dari matrik A adalah 0, min 2, 1, 2, 6, 0, min 2, min 3, 1. Selanjutnya kita akan mencari determinannya dengan metode Starwood sehingga didapatkan determinannya adalah 3 kali 1 kali 2 ditambah dengan 1 kali 1 kali 6 ditambah dengan 0 kali 2 kali 2. Terus kita kurangkan dengan 0 kali 1 kali 6 dikurang dengan 3 kali 1 kali 2 dikurang dengan 1 kali 2 kali 2 sama dengan 6 tambah 6 tambah 0 dikurang 0 dikurang 6 dikurang 4. Hasil determinannya adalah 2.
Ketika kita sudah mendapatkan adjoinnya dan determinannya, kita akan masukkan ke rumus matriks intensitas, yaitu determinan dikali adjoin A. Sehingga didapatkan ada determinannya 2, 1/2. Adjoin dari matriks A adalah 0, min 2, 1, 2, 6, 0, min 2, min 3, 1. Sehingga kita dapatkan adalah setengah dikali 0, 0. Setengah kali min 2, min 1. Setengah dikali 1, 1/2. Setengah kali 2, 1. Setengah kali 6, 3. Setengah kali 0, 0. Setengah kali minus 2, minus 1. Setengah kali minus 3, minus 3/2. Setengah kali 1 adalah setengah. Jadi dapat disimpulkan adalah inverse dari matriks 3, 1, 0, 2, 1, 1, 6, 2, 2, yaitu inverse-nya adalah 0, 1, setengah, 1, 3, 0, min 1, min 3/2, seper 2. Sekarang kita lanjut dengan materi kita adalah sistem persamaan linear dengan menggunakan inverse matrix. Untuk mencari sistem persamaan linear, banyak cara yang kita lakukan, yaitu dengan eliminasi, dengan substitusi, dengan grafik, dan ada salah satunya adalah dengan inverse matrix. Bagaimana dengan inverse matrix adalah pertama kita transposkan ke matriks dan mempunyai suatu persamaannya adalah matriks A dikali dengan matriks X sama dengan matriks B, di mana matriks A ini adalah entry-entry-nya itu semua yang mengandung koefisien, sedangkan matriks X ini adalah entry-entry-nya itu variabel pada sistem persamaan linear, sedangkan matriks B ini entry-entry-nya itu yaitu konstanta. Adapun solusi sistem persamaan linear dengan menggunakan inverse matrix yaitu matriks X sama dengan inverse dari matriks A dikali dengan matriks B. Contoh soalnya, Ani membeli 3 buah pena dan 2 buah pensil dengan harga 11.500, sedangkan Budi membeli 1 pena dan 2 pensil dengan harga 6.500. Tentukan harga suatu pena dan pensil dengan menggunakan metode inverse matrix. Sebelumnya ini adalah soal cerita, ya kan? Kita modelkan ke matematika. Kita misalkan yaitu misalkan X-nya pena, Y-nya pensil. Kemudian kita buatkan ke sistem model matematika sehingga dapat model matematikanya ada 3X tambah 2Y sama dengan 11.500. X tambah 2Y sama dengan 6.500. Kemudian kita buat ke matriks sehingga matriks yang koefisien 1, matriks koefisien yaitu matriks A, yaitu matriks variabel, yang entry-entry-nya variabel yaitu matriks X, yang entry-entry-nya konstanta yaitu matriks B. Sehingga matriks A-nya adalah 3, 2, 1, 2. Matriks X-nya adalah XY, matriks B-nya ada 11.500 dan 6.500. XY sama dengan 11.500, 6.500 dikalikan dengan inverse matriks A. Kita cari dulu inverse matriks A, karena ini adalah ordo 2 kali 2, maka inverse matriks A rumusnya adalah inverse matriks A sama dengan seperdeterminan dikali dengan adjoin
matrik A. Em, Sesuai yang telah kita pelajari, maka kita dapatkan inverse matrik A sama dengan 3 kali 2 dikurang dengan 2 kali 1. Habis itu kita buat adjoin matrik A, yaitu 2 min 2 min 1 3. Sehingga didapatkan adalah 1 per 3 kali 2 6 dikurang dengan 2 kali 1 2, dapatnya ada 1/4. Kemudian kita kalikan dengan adjoin A-nya yaitu 2 min 2 min 1 3, sehingga dapatnya ada 1/4 dikali 2 dan setengah, 1/4 dikali minus 2 dan minus setengah, 1/4 dikali dengan minus 1 dan minus 1/4, 1/4 dikali dengan 3 dan 3/4. Sehingga kita udah dapat determinan A, kita kalikan dengan matrik B-nya, sehingga dapatnya uh, apa kolom dikali dengan baris untuk perkaliannya, berarti 11.500 dikali dengan setengah ditambah dengan 6.500 dikali dengan minus setengah di tengah. Jadi setengah dikali dengan 11.500 dikurang dengan setengah kali 6.500. Kemudian 11.500 dikali dengan minus 1/4 ditambah dengan 6.500 dikali dengan 3/4. Sehingga didapatkan adalah 5.750 dikurang dengan 3.250 minus 2.875 ditambah dengan 4.875, sehingga kita dapatkan adalah 2.500. Ini 2.000, X-nya adalah 2.500, Y-nya adalah 2.000. Dimana X-nya tadi adalah pena, maka harga pena adalah 2.500, dan Y-nya tadi adalah kita misalkan dengan pensil, maka harga pensil itu adalah 2.000. Adapun kesimpulannya adalah langkah-langkah menentukan inverse matrik. Pertama kita tentukan minor matrik, itu faktor matrik, adjoin matrik, dan determinan matrik. Kemudian kita operasikan ke rumus inverse matrik. Adapun rumus inverse matrik adalah inverse matrik A yaitu determinan A dikali dengan adjoin A. Adapun rumus untuk menyelesaikan sistem persamaan linear menggunakan inverse matrik adalah matrik X sama dengan inverse matrik A dikali dengan matrik B. Agar kita lebih paham tentang pelajaran yang kita belajar hari ini adalah soal yang kalian akan selesaikan, dan kalian bisa tulis penyelesaiannya di kolom komentar. Dan selanjutnya ada pin Kahoot untuk kalian bisa melihat soal-soal tentang sistem persamaan linear dengan menggunakan inverse matrik.
Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.